Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh, yang saya hormati Mr. Luma selaku dosen pengampu mata kuliah Research Method dan saya banggakan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait direct method atau metode langsung. Jadi di sini latar belakang kenapa saya menulis makalah berjudul direct method, karena saya pikir dengan metode langsung orang yang ingin belajar bahasa secara langsung dengan menggunakan metode secara langsung akan lebih cepat menerima atau lebih cepat berpikir dan memahami terkait pengajaran bahasa. Dan selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang diasosiasikannya metode langsung. Nah, metode langsung ini diasosiasikan oleh Francis Goin dan juga Charles Berlitz di Jerman dan juga Prancis pada tahun sekitar 1900-an. Dan yang kedua yakni prinsip metode langsung. Prinsip metode langsung ini ada beberapa yang saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu grammar. Grammar diajarkan dengan situasi dan melalui cara yang induktif. Nah, guru memberikan banyak contoh kepada siswa untuk menunjukkan bagaimana konsep grammar bekerja. Nah, tanpa memberikan penjelasan panjang lebar tentang bagaimana konsep tersebut itu digunakan. Selanjutnya, terkait instruksi kelas dilakukan secara eksklusif dalam bahasa target. Ini berarti bahwa pembelajar bahasa mempelajari bahasa target di kelas hampir sepanjang waktu. Yang selanjutnya, hanya kosakata dan kalimat sehari-hari yang diajarkan selama fase awal. Tata bahasa, membaca, dan menulis diperkenalkan pada fase menengah. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip keterampilan komunikasi lisan dibangun dalam perkembangan dinilai dengan hati-hati yang diselenggarakan di sekitar pertukaran tanya jawab antara guru dan siswa dalam kelas kecil dan intensif. Jadi metode direct method ini digunakan pada kelas yang kecil dan intensif karena secara langsung tidak bisa digunakan pada kelas yang lebih besar. Nah, selanjutnya pokok-pokok pengajaran baru diperkenalkan secara lisan bukan tertulis. Jadi semua tentang pengajaran bahasa itu dilakukan secara lisan dan bukan tertulis. Makna konkret kosakata diajarkan melalui demonstrasi benda dan gambar abstrak yang diajarkan melalui asosiasi ide, bukan melalui terjemahan. Jadi ketika guru mengajar di depan menggunakan direct method, dia tidak akan menggunakan terjemahan. Dia hanya menggunakan ketika kita belajar bahasa sasaran, guru menggunakan bahasa sasaran tersebut untuk mengajar tanpa menggunakan bahasa asli. Yang selanjutnya tentang tujuan metode langsung. Jadi tujuan para guru yang menggunakan metode langsung ini adalah untuk membuat siswanya belajar bagaimana berkomunikasi menggunakan bahasa sasaran, agar harapannya itu siswa akan belajar berpikir bahasa target dan guru menghindari bahasa asli yang muncul selama kegiatan belajar mengajar. Jadi bahasa asli tidak digunakan dalam metode direct method. Selanjutnya, peran guru dan siswa dalam metode langsung. Jadi dalam peran guru dan siswa di dalam metode langsung ini, guru berperan aktif juga terhadap murid. Akan tetapi di sini guru tetap menggunakan bahasa sasaran untuk bertanya kepada murid. Nah, guru berharap murid bisa melakukan apa yang ditanya oleh guru. Nah, dan guru bertanya itu menggunakan bahasa sasaran tetapi dengan bantuan gerakan atau postur tubuh, atau juga bisa juga menggunakan gambar, menggunakan gerakan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah jenis kegiatan metode langsung. Jenis kegiatan metode langsung ini yang pertama adalah guru dapat menggunakan jenis kegiatan ini dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama adalah latihan tanya jawab.
Yang selanjutnya reading aloud, mengajak siswa mengoreksi diri, latihan percakapan, latihan mengisi bagian yang kosong, dan dikte. Nah, selanjutnya implementasi dan contoh metode langsung. Jadi kita harus mempertimbangkan beberapa cara untuk mengatur tata bahasa dengan direct method. Nah, yang pertama menggunakan pendekatan induktif, yang kedua memberikan contoh sebelum siswa mengetahui rumusnya, yang ketiga menggunakan situasi kelas untuk percakapan atau memberi contoh, yang selanjutnya itu bisa menggunakan kegiatan rutin untuk membuat contoh. Misalkan ketika masuk ke kelas, guru menanyakan kabar siswa atau guru menanyakan tentang bagaimana kegiatan sehari-hari siswa. Nah, yang selanjutnya guru memberikan motivasi dan membantu siswa untuk menemukan rumus atau membuat kesimpulan dari contoh-contoh tersebut. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode langsung. Nah, ada beberapa keunggulan dari direct method, yaitu yang pertama untuk menciptakan penutur fasih dari bahasa sasaran yang benar-benar dapat menggunakannya dengan memperoleh situasi dalam sehari-hari. Seperti contoh yang tadi saya berikan, yaitu misalkan menanyakan kabar siswa, misalkan how are you. Jadi guru menanyakan siswa tidak menggunakan bahasa asli tetapi langsung menggunakan bahasa target. Yang selanjutnya yaitu berkonsentrasi pada memberikan siswa pemahaman intelektual tentang bagaimana target bahasa terstruktur ketimbang pemahaman pengalaman langsung. Yang selanjutnya meniru pengalaman alami tentang memperoleh bahasa pertama, bukan mendekati penguasaan bahasa sebagai latihan buatan. Jadi dalam metode langsung ini, dari awal pembelajaran sampai setelah pembelajaran menggunakan metode langsung. Akan tetapi ketika dalam proses tanya jawab, guru bisa juga guru bisa juga ketika bertanya menggunakan bahasa target, tetapi ketika si siswa bertanya, guru bisa menjelaskannya menggunakan bahasa asli untuk agar siswa itu dapat memahami. Yang selanjutnya penerapan metode langsung, siswa dapat memahami apa yang mereka pelajari, berpikir tentang hal ini, kemudian mengekspresikan ide-ide mereka sendiri dalam bahasa Inggris yang benar tentang apa yang telah mereka baca dan pelajari, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, yang selanjutnya metode ini bisa juga membantu kita dalam kelancaran berbicara, pengucapan yang baik, dan kekuatan ekspresi secara benar dan dikembangkan. Yang selanjutnya siswa berbicara atau menulis bahasa asing tanpa perlu menerjemahkan pemikiran atau ide dari bahasa ibu ke dalam bahasa kedua. Selanjutnya, satu keuntungan lagi bahwa metode langsung percaya bahwa salah satu cara untuk belajar bahasa adalah dengan menggunakan metode ini, yaitu kosakata yang praktis, lebih kaya, dan lebih maju. Yang selanjutnya memungkinkan siswa di masa depan untuk memahami percakapan dalam bahasa asing yang dibuat pada kecepatan alami. Jadi ketika mereka yang awalnya belajar bahasa sasaran menggunakan direct method, ketika suatu saat nanti mereka ketika dihadapi dengan bahasa asing yang orang-orang menggunakan bahasa asing dengan kecepatan tinggi, otomatis mereka akan cepat memahami apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya tetapi dari banyaknya kelebihan direct method, ada juga kelemahan direct method, yaitu ada banyak kata-kata abstrak yang tidak dapat ditafsirkan secara langsung dalam bahasa Inggris, dan banyak waktu dan energi yang terbuang dalam membuat upaya untuk tujuan tersebut. Jadi ada banyak kata-kata abstrak yang tidak dimengerti dan tidak dipahami. Selanjutnya
Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa pertimbangan pendengaran lebih kuat dari yang visual, tapi ada anak-anak yang belajar lebih banyak dengan visual dibandingkan dengan sense oral atau oral seperti telinga dan lidah. Jadi di metode ini lebih diutamakan pendengarannya. Dan selanjutnya ada kelangkaan dari guru untuk dilatih dan tertarik dalam mengajar bahasa Inggris. Di metode ini dilakukan dengan baik dalam kelas yang lebih tinggi, di mana metode penerjemahan yang cocok ditemukan. Jadi ketika kita menggunakan direct method ini, ada kelemahan yang memang dihadapi oleh guru, banyak sekali dihadapi oleh guru, seperti misalkan dalam mengetahui grammarnya. Nah, itu nanti yang akan kurang dipahami guru itu nanti kurang dipahami oleh guru itu nanti bagaimana cara mempelajari grammar, bagaimana cara mengajar grammar untuk para muridnya. Yang selanjutnya tentang kekurangan juga yang sudah saya sebutkan di awal. Di metode ini kita tidak bisa digunakan pada kelas yang lebih besar, dalam artian kelas yang siswanya berjumlah banyak. Jadi di metode direct method ini hanya bisa digunakan pada kelas-kelas kecil. Selanjutnya kesimpulan, metode langsung adalah metode yang diasosiasikan dengan Francis Guin dan Charles Berlitz dan terfokus pada pemikiran dan komunikasi bahasa target secara langsung tanpa penjelasan dan dalam terjemahan. Faktor pendorong munculnya metode langsung yakni adanya penolakan atau ketidakpuasan terhadap metode pengajaran tata bahasa dan terjemahan. Pada saat itu memang metode pengajaran tata bahasa dan terjemahan merupakan metode pengajaran bahasa kedua dan bahasa asing yang populer. Prinsip dasar metode ini bahwa pembelajaran bahasa kedua haruslah lebih menyerupai pembelajaran bahasa pertama, banyak interaksi lisan aktif dibandingkan dengan tulisan, dan penggunaan spontan bahasa tanpa penerjemahan antara bahasa pertama dan bahasa kedua, dan sedikit atau sama sekali tanpa analisis kaidah gramatikal. Guru mengajar tata bahasa secara induktif, peserta didik mencoba menebak atau meminta mereka bertanya tentang topik yang relevan dan mencoba untuk menggunakan struktur gramatikal sehari-hari dalam percakapan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajar menggunakan direct method. Oke. What is this? 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 This is a comb. 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 Jadi ketika kita mengajar menggunakan direct method, kita harus banyak-banyak mengulang apa yang ingin kita maksudkan agar siswa atau murid yang kita ajari itu paham dengan apa yang kita maksudkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan.